Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan segala kenikmatan yang kepada diri kita semua, sehingga pada sore dan petang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertolabil ilmi, bisa mencari ilmu dan bisa menambah wawasan kita terhadap keilmuan Islam kita, supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melenceng dalam menjalankan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama kita dengan Ustaz Indra Hidayat yang insya Allah akan membahas mengenai profesionalisme, mohon maaf ya, profesionalisme dalam bekerja menurut ajaran Islam. Ya. Untuk pemaparannya, mari kita dengarkan dari beliau Ustaz Indra Hidayat. Ya, jazakallah khairan untuk Mas Sakti. Kita lanjutkan lagi di part 2 ini. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mulia dengan pekerjaannya dan dia memakan dari sesuatu yang mana itu adalah hasil keringat dia sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wa fi afradil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun tu'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud kana yakul min amal yadih. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan tidaklah salah seorang di antara kita ya memakan sesuatu yang merupakan dari hasil keringat dia, hasil karyanya, hasil pekerjaannya itu jauh lebih baik ya daripada dia memakan sesuatu yang selain itu. Ya, artinya orang yang hari ini bekerja kemudian dari hasil jerih payahnya memakan dari itu semua, artinya dia ini punya penghasilan ya, dia dapat gaji dari pekerjaannya, kemudian dia makan dari hasil jerih payah itu jauh lebih baik kata Rasulullah. Ya, daripada dia memakan sesuatu yang selain dari itu, gitu loh. Sebab kenapa? Kata Rasulullah, wa kana nabiyya Dawud, maksudnya Nabi Daud itu pun adalah seorang pekerja dan beliau memakan dari tangannya, hasil tangannya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri. Masya Allah. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa para nabi, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu adalah mereka yang semangat bekerja. Tidak hanya semangat, tetapi adalah orang-orang yang menjaga etos kerja dengan baik. Yang kemudian dari itu semua terlahir profesionalisme di dalam pekerjaan mereka. Sehingga dari keahlian yang mereka miliki, ya, mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan maisha dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, sebagaimana hal ini juga pernah disinggung oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa kana Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu ya seorang petani, ya, iya. Jadi seorang Nabi Adam itu adalah seorang petani. Ya. Cuman saya tidak begitu paham petani beliau saat itu bertaninya di bidang apa gitu. Ya. Begitu juga wa Nuh najjaron, seorang tukang kayu. Ya. Jadi dengan kisah seorang Nabi Nuh yang membuat sebuah kapal, ya, kita tahu bahwa beliau adalah seorang tukang kayu, ya. Begitu juga wa Idrisu khayyatan, seorang penjahit. Ya. Jadi jangan dikira laki-laki yang hari ini sebagai penjahit itu pekerjaan perempuan, ya. Karena namanya seorang Nabi Idris pun ternyata adalah seorang penjahit, Masya Allah, ya. Wa Ibrahim wa Lut, ya, zara'in, para tukang kebun. Ya, Masya Allah. Wa Salih tajiran, dan seorang Nabi Salih adalah seorang pedagang. Ya. Antum sekarang pedagang apa? Banyak. Artinya gini loh maksudnya. Kalau kita mau menjadi seorang pedagang, ketahuilah bahwa ada Nabi loh yang pekerjaan itu sebagai seorang pedagang, gitu loh. Ya. Wa Dawud zarradan, ya. Nabi Dawud yang disinggung di dalam hadis Nabi tadi adalah seorang pemandai besi. Masya Allah.
wa Musa wa Syu'aib wa Muhammad sallallahu taala alaihim wasallama, ya, para penggembala domba atau kambing. Insyaallah. Ini luar biasa. Artinya semua pekerjaan, ya, apapun pekerjaan itu, ya, selagi thayyib dan halal di dalamnya, itu terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena hatta Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang penggembala yang meskipun umur beliau setelah itu digunakan untuk menjadi seorang tajiran, seorang pedagang, begitu ya. Itu Masya Allah. Nah, ini sebuah semacam pengarahan, ya, agar kita tidak selalu berpikir wah santai-santai itu kan tidak ada masalah, yang penting saya ibadahnya kuat, ya kan? Tidak seperti itu. Karena para nabi kita dulu dikenal sebagai orang-orang yang sangat giat dalam pekerjaan mereka, menjaga etos kerja mereka, yang kemudian lahirlah keprofesionalisme, ya, profesionalisme yang luar biasa dikenang, dan terus kita bisa menikmati kisah-kisah itu. Ya, sebagaimana juga Rasulullah yang disampaikan oleh beliau Ustadz Akbar kemarin, ya, saya termasuk orang yang tercengang itu, Mas. Ketika beliau sampaikan Nabi Muhammad itu bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pekerjanya Ibunda Khadijah. Saya kaget karena selama ini yang saya pahami Nabi Muhammad itu adalah orang yang bekerja bersama Khadijah, tapi sebagai orang yang gimana ya, ya numpang bekerja gitu. Ternyata tidak. Jadi baik Nabi Muhammad sama Ibunda Khadijah ini dua orang yang sama-sama luar biasa gitu loh. Yang mana disampaikan di situ, yang satunya sebagai seorang investor, yang lainnya sebagai mungkin sebagai ya gitu loh. Jadi luar biasa Nabi kita dan Ibunda Khadijah itu sudah mengajarkan kita tentang konsep berdagang yang benar, tentang konsep penghidupan yang benar gitu loh. Nah, ini membantah orang-orang yang selama ini selalu merasa cukup dengan ibadah mereka dan tidak perlu berleha-leha, tidak perlu berkeringat-keringat untuk dunia mereka. Wallahu a'lam bishawab. Beliau Ibnu Qudamah juga mengutip perkataan dari Luqmanul Hakim ketika Luqmanul Hakim ini berkata kepada putranya, "Ya bunayya ista'in bil kasabil halal." Wahai putraku, ya, ista'in ini kan secara mana mintalah pertolongan, ya. Ya. Artinya ada tuntutan seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya untuk mencari rezeki yang halal, ya. Dan bisa bermakna juga dengan dia berusaha mencari rezeki yang halal itu, dia bisa meminta pertolongan kepada Allah, ya. Tapi secara makna di sini, ya carilah rezeki yang halal, ya. Sebab mengapa kata beliau, fa innahu maftaqarra ahadun, ya, qattun illa asabahu thalath khisal. Sebab kalau kamu tidak semangat dalam mencari rezeki yang halal tadi, maka ancamannya kita dalam keterpurukan, dalam kemiskinan. Yang mana kemiskinan tadi, kefakiran tadi akan berujung bermuara pada 3 hal. Ini bahayanya. 3 hal itu apa saja yang beliau singgung? Riqqatu fi dini, yaitu lemah di dalam agamanya. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang mohon maaf fakir, ya, secara dunianya, mereka lemah secara agama. Sebab mengapa? Ya tidak ada asupan gitu loh. Berbeda, coba kita lihat orang-orang kaya hari ini yang bisa mengadakan, yang bisa menyewa guru privat gitu ya. Itu karena kelebihan harta rezeki yang mereka miliki. Tapi hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang fakir tadi. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Poin yang kedua, bahayanya kalau kita dalam keadaan lemah, fakir tadi adalah wa dha'fu fi aqli, lemah di dalam akalnya. Gitu. Jadi sudah lemah secara agama, lemah akalnya pula. Wa dhihabu muru'ati, dan hilang muru'ahnya. Gitu. Kehormatannya itu jadi hilang. Dan apa kata beliau lagi? Wa a'dhamu min hadhihi thalath istighfafun nasibih. Yang paling meresahkan, ya, yang paling apa ya, menyakitkan mungkin ya, dari 3 perkara ini adalah
manusia akan meremehkan dia. Jadi tidak ada lagi harga dirinya sama sekali. Mohon maaf ya, ini bukan mengejek pekerjaan. Kita bisa menemukan orang-orang yang gelandangan tidak punya pekerjaan ya. Mereka yang tidur di emperan-emperan. Ya memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang akan meremehkan mereka gitu. Sehingga di sini melalui perkataan Luqmanul Hakim tadi, kita harus semangat bekerja, mencari yang halal, thalabul halal. Begitu. Ya. Nah, ketika suatu hari seseorang bertanya kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Jadi seseorang ini datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, ini contohnya saya datang kepada antum ya. Wahai Imam Ahmad, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang berkata, saya tidak akan kemana-mana, saya di rumah aja atau di masjid aja. Nanti juga toh rezeki datang sendiri. Nah, Imam Ahmad tuh reaksi pada saat ditanya seperti itu. Apa jawaban dari beliau? Ya. Faqala Ahmad, maka berkatalah Imam Ahmad, hadza rajulun jahlul ilm. Orang ini adalah orang bodoh, orang yang tidak tahu tentang ilmu. Ya. Orang yang tidak tahu ilmu. Ya. Ma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidakkah dia mendengarkan hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah, ya, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di ujung tombakku. Artinya Rasulullah saja menyifati dirinya adalah orang yang giat bekerja, hatta mengibaratkan rezeki beliau itu di ujung tombaknya. Kalau beliau tidak berburu nggak dapat makanan gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang berkata seperti itu, kata Imam Ahmad, sungguh dia adalah orang yang tidak paham ilmu. Jadi buat teman-teman semua, saudara-saudaraku, ya, mencari pekerjaan itu adalah sesuatu hal yang bisa sampai pada wajib ya. Sebab seorang Nabi kita Muhammad SAW pun adalah orang yang semangat dalam bekerjanya. Beliau menyifati dirinya tadi, rezeki yang Allah titipkan untuk Nabi Muhammad itu tidak langsung turun dari langit. Tidak mungkin seorang Jibril datang ya, atau mungkin lewat malaikat Mikail ya, sebagai malaikat yang ditugaskan untuk mengantarkan rezeki. Lalu nih, wahai Muhammad, harta buatmu. Tidak seperti itu. Tapi beliau harus bekerja keras, beliau harus bekerja profesional, beliau dengan keunggulan akhlak yang beliau miliki ya, itu sudah menjadi modal utama untuk menjadi seorang yang mendapatkan kepercayaan di mata umat ya. Hatta orang-orang kaum Quraisy pun yang secara literally-nya benci dengan Nabi Muhammad, tapi mereka mengakui kehebatan akhlak Nabiullah Muhammad SAW. Nah, dari kepercayaan ini maka muncullah semacam trust yang baru. Oh ya nggak apa-apa, Muhammad kan memang orangnya baik. Jadi kita bekerja sama dengan dia itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu loh. Nah, saking hebatnya Rasulullah itu yang mengakui beliau itu bukan hanya dari kalangan kaum muslimin, dari para sahabat, tidak. Dari orang-orang yang tidak menerima agama Islam pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad gitu. Jadi dengan keterangan-keterangan seperti tadi itu kita bisa memahami bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang semangat bekerja. Nah tadi sempat disinggung ya Mas ya. Lalu adab atau standar mencari rezeki itu seperti apa? Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak muluk-muluk. Islam itu mengatur rezeki itu adalah yang halal, kalau bisa sama thayyibah gitu ya. Halalan thayyiban. Sebab tidak mesti yang halal itu thayyiban ya. Gitu. Tapi insya Allah kalau yang thayyiban insya Allah sudah pasti halal gitu ya. Terus prinsip yang lain adalah kita harus paham bahwa bekerja tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk menjadikan sebagai tujuan utama kita. Ya, kita semua tahu bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah.
gitu. Jadi jangan sampai ibadahnya yang disingkirkan gara-gara pekerjaan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Indra Hidayat yang telah menjelaskan kepada kita semua apa itu profesionalisme dalam ajaran Islam, yaitu ya mencari yang halal, taat terhadap perintah-perintahnya, terutama juga mengikuti ajaran dari Rasulullah, bahwa menjadi contoh, menjadikan Rasulullah contoh itu tidak salah, karena Rasul itu dipercaya oleh banyak orang, terutama juga orang-orang yang memusuhi beliau. Masya Allah, apalagi beliau insya Allah contoh terbaik untuk kita semua, memang benar-benar teladan terbaik untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.